3 pelatih lokal ASEAN terbaik yang memenangkan berbagai trofi. 1. Raja Gopal. Malaysia juara Piala AFF 2010 di GBK setelah mengalahkan Indonesia. Sejarah dari Piala AFF, Malaysia menjuarai Piala AFF edisi tahun 2010 di Stadion Gelora Bung Karno GBK 29 Desember tahun 2010. Harimau Malaya mempecundangi Bambang Pamungkas DKK dengan skor agregat 4-2. Sebelumnya, Safé Sali DKK menang 3-0 di hadapan lebih dari 70.000 pendukungnya di Stadion Bukit Jalil. Sementara di leg kedua di GBK, Indonesia hanya bisa menang 2-1 melalui gol Muhammad Nasuha menit ke-73 dan M. Ridwan menit 85. Indonesia bahkan harus tertinggal dulu melalui gol Safé Sali menit 54. Kegagalan pasukan Alfred Reino menjuarai Piala AFF 2010 memang sangat menyakitkan timnas Indonesia yang saat itu diperkuat bomber naturalisasi Christian Eloko, Gonzalez dan Irfan Bachdin tampil di gaya di fase grup hingga semifinal. Bahkan, Malaysia sebelumnya dipermak 5-1 dalam pertandingan fase grup. Hal itu yang membuat pasukan Garuda dan pendukung timnas yakin bisa menjuarai Piala AFF tahun 2010. Setelah kembali bertemu Malaysia di final tembakan laserka Markus partai final Piala AFF tahun 2010. Leg pertama di Stadion Bukit Jalil 26 Desember tahun 2010 berakhir 3-0 untuk Malaysia. Dalam pertandingan tersebut diwarnai sejumlah kejadian kontroversial. Kontroversi pertama adanya serangan sinar laser penonton Malaysia yang diarahkan ke kiper timnas Indonesia, Marcus Horizon atau Marcus Haris Maulana. Kejadian berulang di babak kedua itu membuat Firman Utina DKK sempat mogok bermain. Saat pertandingan kembali dilanjutkan, fokus dan konsentrasi pemain belakang tampak buyar. Petaka dimulai saat pemain belakang Indonesia Maman Abdurrahman melakukan blunder di sisi kiri pertahanan Indonesia. Bola yang harusnya dapat dikuasainya justru berhasil direbut striker Malaysia, Nur Syarul Idlan, yang kemudian mengirim umpan ke kotak penalti Indonesia. Bola hasil umpan Idlan disambar Safé Sali yang membuka keunggulan Malaysia di menit 61. Tak berselang lama, lagi-lagi melalui sektor kiri pertahanan Indonesia, bola lemparan Syafiq Rahim gagal diamankan dan berujung gol kedua Malaysia via Muhammad Asyari. 5 menit kemudian Safé Sali mencetak gol keduanya dan semakin membenamkan Indonesia hingga akhirnya kalah 3-0. Perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2010. Phase Group Indonesia 5-1 Malaysia Indonesia, 6-0 Laos Indonesia, 2-1 Thailand semifinal. First leg Filipina 0-1, Indonesia second leg Indonesia 1-0, Filipina final first leg Malaysia 3-0 Indonesia second leg Indonesia 2-1 Malaysia. Pelatih timnas Malaysia kala itu adalah Raja Gopal. 2. Kiatisuk Senamuang. Mantan pelatih timnas Thailand, Kiatisuk Senamuang dinobatkan sebagai pelatih terbaik di Asia Tenggara atas capaian di Piala AFF. Kiatisuk Senamuang bisa dibilang sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas Thailand selama hampir 5 tahun menangani timnas U23 Thailand dan timnas Thailand. Kiatisuk telah mempersembahkan banyak gelar. Dia berhasil meraih emas dalam gelaran SAA Games tahun 2013 dan peringkat keempat pada Asian Games tahun 2014. Kiatisuk juga sukses menjadi kampion di Piala AFF sebanyak 2 kali berturut-turut, yakni pada edisi tahun 2014 dan tahun 2016. Pada gelaran Piala AFF tahun 2016, Kiatisuk disebut sebagai pelatih yang mengubur mimpi Indonesia karena berhasil mengalahkan tim Garuda dengan agregat 4-1. Baru-baru ini, laman ASEAN Football di Facebook menobatkan Kiatisuk Senamuang sebagai pelatih terbaik di Asia Tenggara. Catatan itu didasarkan pada pencapaian Kiatisuk dalam gelaran Piala AFF sejak tahun 2010.
Seperti dikutip bolasport.com dari Focus, laman ASEAN Football menyusun daftar 8 pelatih timnas se-Asia Tenggara yang pernah ikut dan menang di Piala AFF sejak tahun 2010. Dalam daftar tersebut, Kia Tisuk menempati peringkat pertama dengan persentase kemenangan sebesar 51,2%. Jumlah itu dihitung dari 42 penampilannya bersama tim Gajah Perang yang berhasil memenangkan 22 laga, 7 seri, dan 14 kalah. Di posisi kedua, nama pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, bertengger dengan persentase kemenangan sebesar 50%. Posisi ketiga ditempati oleh mantan pelatih timnas Singapura, Radojko Avramovic, yang meraih 31% kemenangan dari 29 penampilan di Piala AFF. Timnas pelatih timnas Malaysia mendominasi daftar 8 pelatih terbaik se-Asia Tenggara tersebut. Terdapat nama Datuk Raja Gopal yang duduk di peringkat keempat, Tan Cheng Hu yang menempati posisi keenam, dan Dolah Saleh yang ada di peringkat terakhir. Pelatih asal Austria, Alfred Riedel, menjadi satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut. Riedel sejatinya punya persentase kemenangan yang lebih besar daripada Kia Tisuk, yakni 54,3%. Namun, Riedel belum pernah menjuarai Piala AFF dan hanya bisa menjadi runner-up sebanyak 2 kali. Nama pelatih asal Jerman, Winfried Schäfer, mengisi kekosongan di peringkat ke-7 sebab pernah membawa timnas Thailand menjadi runner-up pada Piala AFF tahun 2012. 3. Indra Syafri, timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 tahun 2024 setelah menaklukkan Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin 29 Juli 2024 lalu. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Jan Sraven pada menit ke-17. Gol itu berawal dari umpan sepak pojok Kaviatur Rizky yang disundul Kadek Aren. Bola kemudian disontek oleh Raven yang berdiri di depan gawang. Tim Gajah Muda, tim yang diasuh Indra Syafri, itu mengulang keberhasilan pada tahun 2013. Ketika itu, skuad yang juga dilatih Indra Syafri menjadi juara usai menang adu penalti 7-6 atas Vietnam di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Tim Garuda Muda saat itu diisi oleh talenta-talenta terbaik negeri kala itu. Sebut saja nama Evan Dimas, Ilham Udin Armain, Maldini Pali, Paulo Sitanggang, Hansa Muyama, Zulfiande, Hargianto, hingga Raffi Mundianto. Gelar juara timnas Indonesia U19 adalah gelar keempat pelatih Indra Syafri di kelompok umur. Gelar AFF U19 pada tahun 2013 menjadi piala pertama Indra Syafri. Gelar tersebut menjadi spesial karena berkat belusukan Indra mampu menemukan talenta luar biasa tim Garuda Muda. Juara berikutnya pada final AFF U22 pada tahun 2019. Indra Syafri memimpin timnas Indonesia mengalahkan Thailand dengan kemenangan 2-1 di partai puncak. Kemudian trofi ketiga Indra Syafri adalah SE Games tahun 2023. Tim Garuda Muda menaklukkan Thailand di partai final dengan skor telak 5-2 hingga babak tambahan. Adapun Indra Syafri pernah mengalami sekali kekalahan di partai final SEE Games 201. Saat itu timnas Indonesia kalah dari Vietnam dengan skor 0-3. Statistik Indra Syafri di final kelompok umur bersama timnas Indonesia Piala AFF U19 tahun 2013. Timnas Indonesia U19 vs Timnas Vietnam U19 0-0, menang 7-6 adu penalti. Piala AFF U22 tahun 2019. Timnas Indonesia U22 vs Timnas Thailand U22 2-1. SEE Games tahun 2019. Timnas Indonesia U23 vs Timnas Vietnam U23 0-3. SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 vs Timnas Thailand U22 5-2. Piala AFF U19 2024. Timnas Thailand U19 vs Timnas Indonesia U19 banding 0-1.
You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm